pemirsa Lebong TV, Gen Kabar hari ini senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gen Kabar Lebong TV. Nah, kali ini di kesempatan hari ini Gen Kabar kedatangan tamu yang spesial, yaitu salah satu anggota DPD RI perwakilan Bengkulu, ada Ayunda Haja Riri Damayanti Jematip SPMM. Bagaimana keseruannya, bagaimana bincang-bincangnya, langsung aja kita sapa Ayunda Riri Damayanti. Gen Kabar Ayu. Alhamdulillah sehat-sehat, baik. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kantor Lebong TV, dan juga tentunya masyarakat dan juga penonton pengen tahu atas dasar apa sih, kunjungan apa sih, atau kerjaan apa Ayunda Riri Damayanti berkunjung ke Lebong ini sendiri. Nanti akan kita bahas profil singkat, aktivitas harian, maupun bagaimana aktivitas Ayunda sebagai anggota DPD di tengah pandemi ini. Nah, kalau gitu boleh kita yuk dengar cerita profil singkat Ayu Riri? Boleh. Jadi salam sapa untuk semua keluarga ataupun masyarakat yang ada di Lebong, yang tentunya menonton Lebong TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita juga dalam keadaan sehat selalu. Kalau dengan masyarakat Lebong mungkin sudah tidak asing lagi, karena memang kita berasal dari sini. Tentunya profil itu mungkin tidak terlalu perlu dijelasin lebih panjang lebar, tapi tentunya mungkin untuk mengingatkan lagi adik sanak dari Lebong bahwa kebetulan Riri Damayanti saat ini sedang menjadi salah satu anggota DPD RI perwakilan Provinsi Bengkulu. Ini alhamdulillah sudah masuk periode kedua. Sudah hampir sekitar 7 tahun menjabat sebagai anggota DPD RI, dan tak henti-hentinya dengan seluruh masyarakat Lebong kami tentu selalu mengucapkan terima kasih, karena kalau bukan karena masyarakat Lebong belum tentu kita bisa duduk menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu di Senayan. Jadi Riri, nah ini agak repot nih kalau namo samo, jadi serasa manggil sendiri. Jadi memang alhamdulillah selama 7 tahun berkarir, tapi memang 2 tahun belakang kita tentunya merasakan kondisi pandemi, sehingga pekerjaan pun, kehidupan sehari-hari pun sangat berbeda dan tidak maksimal. Nah, kalau aktivitas saat ini tentunya kalau di kegiatan kantor kami masih banyak Zoom dan agak mengurangi aktivitas kunjungan-kunjungan, tapi memang pekerjaan kantor dalam rangka tugas dan kewenangan kami sebagai anggota DPD itu tetap jalan. Termasuk kegiatan kali ini mungkin ke Lebong, ya selama ini memang selalu ke Lebong, tapi biasanya urusan keluarga, pulang kampung ya? Balik kampung, Iya. balik dusun, dengan kegiatan-kegiatan kekeluargaan, mungkin ada kegiatan pesta pernikahan, musibah, dan lain sebagainya. Tapi hari ini agak istimewa karena memang punya kesempatan untuk silaturahmi ke Lebong TV, dan insya Allah juga sedang dalam rangka mensukseskan kegiatan Karang Taruna Rimba Pengadang bersama Riri. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini kita mengembalikanlah semangat kawan-kawan, khususnya para pemuda yang selama mungkin pandemi ini kan udah hampir 2 tahun, aktivitas lapangan terbatas, perlombaan itu dibatasi, malah mungkin ditiadakan. Tapi dengan saat ini kita sudah mulai bisa beraktivitas kembali, mudah-mudahan membangkitkan, karena sudah rindu untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan turnamen voli atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi hari ini itu agenda kami untuk berkunjung ke Lebong, gitu. Ya, selain dari ke kantor Lebong TV juga mensukseskan acara Karang Taruna itu sendiri. Nah, sekilas tentang DPD RI, mungkin masyarakat dan juga penonton pengen tahu bagaimana sih DPD RI itu apa aja sih, kerjanya gimana sih, itu bisa tolong Ayunda jelaskan? Boleh, karena memang DPD RI ini kalau dari singkatannya, kepanjangannya itu kan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi kalau di Senayan itu ada DPR dan ada DPD.
kami itu sama-sama keseluruhan menjadi satu kesatuan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan MPR RI. Nah, di mana peran dan fungsi DPD dengan DPR ini itu hampir sama, tapi ada sedikit berbeda. Yang menjadi kesamaannya adalah satu fungsi pengawasan. Jadi kami itu bertanggung jawab atas daerah pemilihan kami masing-masing untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang yang ada di daerah kami. Seperti misalnya saya secara pribadi punya tugas melakukan pengawasan tentang pertanian di Provinsi Bengkulu. Terkait dengan undang-undang pertanian yang ada, apakah sudah tepat atau belum? Sudah sesuai atau belum dengan kondisi masyarakat di sini. Nah, kemudian setelah melakukan pengawasan, tugas kami selanjutnya adalah melakukan pembahasan di kantor. Internal komite kami dulu, kemudian dikaji ulang, dilakukan rapat-rapat bersama kementerian atau lembaga terkait, dan kami juga biasanya meminta masukan-masukan dari para narasumber ataupun ekspert di bagian tersebut yang sedang kami bahas, dan hasilnya nanti akan kami bahas bersama-sama DPR. Hasil pembahasan inilah nantinya yang akan menjadi arah kebijakan ke depan. Apakah kami melakukan revisi undang-undang atau membuat undang-undang baru. Nah, itulah yang dilakukan oleh DPR dan DPD. Tapi ada satu hal yang membedakan, yaitu di DPR itu ada fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu adalah mengatur dan mengelola anggaran, punya hak kuasa penuh terhadap anggaran yang ada di negara kita ini, APBN. Jadi kalau kami di DPD itu tidak punya hak itu, tidak punya hak kontrol seperti itu. Jadi kami murni hanya melakukan pengawasan dan pembahasan. Itu saja yang membedakan. Namun bagi masyarakat yang awam itu seringkali sulit membedakan karena dianggap sesama dewan. Seringkali contoh misal pada saat kita tatap muka dengan masyarakat, kita menyerap aspirasi. Contoh misalnya ada masyarakat yang mengusulkan, tolong perbaiki jalan kami, tolong ini. Itu sebenarnya adanya di DPR. Tapi sebagai wakil rakyat, kami juga berhak hanya sebatas memberi masukan dan memberi laporan kepada pihak terkait. Tapi kami tidak punya hak kuasa penuh terkait anggaran, apakah kami bisa memberikan, seperti kalau di DPR itu ada dana aspirasi. Oh, dana aspirasi kami sekian miliar misalnya, boleh dialokasikan, misalnya membangun GOR di Lebong, contoh. Tapi ini tidak ada di DPD. Tapi tidak menutup kemungkinan masukan dan aspirasi dari masyarakat bisa kita teruskan berupa surat tertulis. Misalnya kami bersurat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa kami dengan atas usulan dari masyarakat Lebong misalnya membutuhkan GOR misalnya contoh. Nah itu boleh, itu boleh. Itulah bentuk upaya dan dukungan kita terhadap kepentingan masyarakat. Tapi sekali lagi pembedanya adalah fungsi budgeting. Nah setelah dijelaskan oleh Ayunda tadi, mungkin masyarakat juga lebih mengerti perbedaan DPD dan DPR. Memang sama-sama dewan, tapi tentu ada perbedaannya. Tapi tetap juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah setelah beberapa tahun menjadi anggota DPD RI, apa yang memotivasi Ayunda untuk menjadi anggota DPD RI? Jadi kalau kita napak tilas posisinya, berarti kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, di mana pada saat itu memang saya secara pribadi baru selesai kuliah, dan waktu itu ijazah S1 pun belum dipegang, tapi sudah memberanikan diri mendaftar sebagai peserta pemilu ke KPU dengan modal ijazah SMA. Jadi kenapa memilihnya DPD? Sebenarnya saat itu pertama, mau tidak mau kita tetap harus mengakui bahwa pengalaman bekerja kan masih sangat minim, masih sangat nol besar. Dan pada momen itu kita memilih DPD karena memang tidak ada terikat dengan partai politik. Karena yang kami pahami adalah pada saat kita terikat dengan partai politik, kita jadi sulit dan selalu harus taat terhadap intervensi partai. Jadi kalau di DPD itu kita lebih bebas menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tanpa harus takut dengan intervensi partai politik. Benar-benar murni, dan itu memang tujuan adanya lahirnya DPD RI yaitu untuk sebagai penyeimbang. Penyeimbang kamar sebelah yaitu di DPR
di mana kami ini mewakili daerah, bukan mewakili partai politik. Nah, jatuh hati akhirnya ke DPD ya salah satunya karena itu. Jadi dengan kemampuan yang bekerja masih minim sekali, dan kemudian pengalaman juga masih terbatas, di DPD tempat yang pas untuk kita belajar, membuka jaringan, kemudian kita juga bebas lepas untuk keliling seprovinsi Bengkulu ini untuk mengetahui kondisi yang ada di masyarakat Bengkulu. Bukan cuma Lebong, tapi 10 kabupaten kota yang ada. Itulah akhirnya kenapa jatuh hati ke DPD RI. Iya, nah saya sebagai pengikut sosial media Ayunda juga sering melihat kolaborasi Ayunda bersama dengan pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu. Tentunya, bagaimana menurut Ayunda peran dari pemuda di era digital ini? Jadi sebenarnya sekarang itu lagi momentum. Kita menjelang sebentar lagi akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Iya. Jadi saat ini di mana apalagi kondisi pandemi yang sudah hampir 2 tahun, kita anak muda dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Jadi tentu pasti banyak pekerjaan yang diberhentikan, kemudian banyak juga pengangguran yang dari anak-anak yang baru selesai sekolah, dan semakin hari semakin bertambah waktu akan makin banyak pengangguran yang ada untuk anak-anak muda. Lapangan pekerjaan kita terbatas dan kita dituntut untuk tetap berkontribusi, dan tentunya untuk kepentingan pribadi masing-masing anak muda, bagaimana caranya tetap mendapatkan lapangan pekerjaan dengan semangat mudanya, untuk diasah kemampuan inovatifnya sebagai pemuda dalam rangka dunia digital. Jadi kalau sekarang kan apalagi selama pandemi COVID, setiap hari ada aja orang yang mungkin bertambah lagi kemampuan berdagang, bertambah lagi kemampuan mengasah apa sih yang kira-kira bisa dilakukan secara online. Jadi kebutuhan masyarakat pun saat ini lewat digital semua. Jadi memang kita anak muda dituntut untuk lebih kreatif. Ya, terus bagaimana yuk kiprah anak muda seharusnya membangun daerahnya itu sendiri? Sebenarnya anak muda ini kan tidak bisa semua kita samaratakan. Ada yang mungkin jalurnya ke politik, ada yang mungkin ke entertain, bisa jadi seperti Riri mungkin bisa jadi MC, kemudian terlibat di dunia di digital seperti Lebong TV dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita itu bisa berkontribusi sesuai bidang dan arah minat kita masing-masing. Kecil ataupun besar, setidak-tidaknya berperan lah. Seperti contoh anak-anak muda yang ada di Lebong TV. Tidak harus menjadi anggota DPD RI untuk ikut membangun. Dengan hadirnya Lebong TV, mungkin di sini bisa menyuarakan kepentingan masyarakat Lebong khususnya, kemudian bisa memberikan informasi edukasi yang luas kepada seluruh masyarakat Lebong. Itu juga bagian dari partisipasi dan peran anak muda bagi khususnya di Lebong nih, ataupun bagi bangsa kita gitu. Jadi menurut saya secara pribadi tinggal diasah lagi. Kecil besar itu kan relatif. Sudah punya bagian masing-masing. Mau jadi reporter, silakan, pasti ada manfaat masing-masing. Atau mau ikut jejak politik, ayo boleh. Karena memang sekarang lagi trennya anak muda turun, ikut berpartisipasi aktif. Bukan hanya kalau dulu pengamat, penonton yang jadi orang-orang politik hanya orang-orang senior yang sudah berumur, sudah berpengalaman. Tapi saat ini seperti di DPD RI 2014 yang dulu periode lalu itu yang usia di bawah 30 paling hanya 3-4 orang. Tapi sekarang puluhan. Bahkan ada yang usia 21 tahun sudah menjadi anggota DPD RI. Itu sangat amat muda. Dan ini menjadi contoh bahwa yang muda pun bisa berperan. Nah, kenapa harus saya bilang berperan ini penting? Kita tidak akan bisa berkontribusi kalau kita tidak masuk ke dalam sistemnya. Kita tidak bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat kalau kita tidak masuk ke dalam bagian itu. Jadi kepada seluruh anak muda, momentum lagi pas nih, kan Sumpah Pemuda.
Jadi harus kita berdayakan, harus kita saling mengingatkan bahwa kita anak muda harus punya peran masing-masing. Terserah perannya mau apa, bebas sesuai dengan keinginan dan bidang yang kita minati. Nah, misal kalau ada anak muda yang ingin mengikuti jejak Ayunda Riri, ada tips and triknya? Barangkali ada kan ya? Apa sih begini, kadang kan anak muda memang zaman sekarang, kalau kita boleh bilang, trennya ikut-ikutan. Apa sih yang lagi tren sekarang? Oh, jadi YouTuber mungkin. Oh, YouTuber semua. Ikut YouTuber. Tapi kembali lagi, apapun bidangnya itu, asal kita gali, asal kita asah, saya yakin dan pasti perlahan-lahan ini akan bagus kepada dirinya sendiri ataupun pada orang lingkungan di sekitarnya. Jadi kepada anak muda, ya kalau ditanya trik and tips ya, sesuaikan dulu dengan keinginan kita dulu, tertarik atau tidak. Nah, setelah itu diasah digali. Nah, setiap melakukan sesuatu harus dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Kalau kita sudah ngomong saya mau atau saya ikuti, selesaikan sampai tuntas. Bereskan, tanggung jawab, maksimalkan apapun yang kita ambil. Mau jadi ketua Karang Taruna misalnya, ambil, tapi tuntaskan, kerjakan semaksimal mungkin. Jangan pernah setengah-setengah tentang seperti tahun-tahun ini kan lagi musim-musimnya organisasi-organisasi. HIPMI sedang baru selesai musda, KNPI sedang melakukan musda-musda. Kemudian banyak lagi organisasi-organisasi muda lain yang sedang berkembang saat ini dan sedang dalam pada masa di mana akan adanya kepengurusan baru, pergantian pengurusan dan lain sebagainya. Mengingat kita juga ini ada kaitannya nanti ini jangka panjang, sedang akan menghadapi pemilu serentak nanti di 2024. Jadi mungkin ini momentum yang pas nih, organisasi mulai menggeliat lagi, anak muda mulai dikumpulkan lagi, dirangkul lagi supaya terlibat dan bisa berkontribusi di organisasi, sayap partai mungkin, atau di kalangan-kalangan seperti komunitas, macam-macam, atau Karang Taruna dan lain sebagainya. Ini sedang digalakkan dan mudah-mudahan pemuda di Lebong khususnya ikut berpartisipasi aktif. Dan insya Allah dengan berpartisipasi aktif ini akan mengasah kemampuan kita dan mudah-mudahan bisa berbuat untuk masyarakat inovasi. Ya, yang saya petik dari perkataan Ayunda tadi adalah kalau kita mau lakukan dengan tuntas, jangan setengah-setengah. Betul. Tapi tentunya kenali dulu apa yang ada passion di dalam diri kita. Betul, gitu. Passion yang paling penting. Ya. Jadi kalau memang kita bekerja sesuai passion tuh enak tuh ya. Betul. Ngalir baik sesuai guna hati. Betul. Nah, sayangnya sekarang itu banyak anak muda yang ikut-ikutan. Oh, jadi pengurus ini. Oh, jadi pengurus. Misalnya lagi tren, lagi musda-musda KNPI. Ikut-ikut. Tapi setelah ikut, apakah hanya sebatas seremonial, terus selesai bubar? Tapi harusnya bisa berpartisipasi aktif dan bisa ikut terlibat aktif dan membesarkan organisasi. Dan tentunya pastinya sesuai dengan bidang-bidang di organisasi apa yang bisa diperbuat untuk orang banyak. Iya. Karena setiap pemuda itu memiliki kemampuannya masing-masing. Beda-beda pasti. Tidak bisa kita samaratakan. Nah, yuk terakhir harapan Ayunda sebagai anggota DPD RI untuk pemuda yang ada di Kabupaten Lebong, bagaimana dalam membangun daerahnya ke depan? Ya. Jadi kalau harapan, jujur harapan kita besar untuk masyarakat Lebong, khususnya para pemuda. Lebong ini boleh dikatakan dan masih sering sekali kita mendengar suara yang tidak menyenangkan, tapi mau tidak mau ini harus kita jadikan acuan. Acuan di mana kita harus selalu bangkit, selalu bersemangat karena kita sering dikatakan daerah paling tertinggal, kan, Lebong. Padahal Kabupaten Lebong ini kalau kita bahas sejarah dan kekayaan sumber daya alamnya itu luar biasa melimpah. Tapi tinggal bagaimana peran anak muda ini untuk terlibat. Dan bagaimana peran anak muda ini untuk di undang-undang kan sudah diatur. Kekayaan alam, sumber daya alam kita itu semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau sudah diatur seperti ini dan Tuhan memberikan kita kekayaan alam yang luar biasa, kalau tidak diberdayakan kan akan sia-sia. Dan malah akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi peran masyarakat Lebong ayo gali potensi yang ada sama-sama, dan pemuda dari Lebong khususnya
kita bisa gali potensi sesuai dengan kita balik lagi yang tadi bidang kita masing-masing. Iya. Mau bidang reporter silakan, mungkin di sini ada pertambangan silakan, kemudian ada potensi-potensi sumber daya alam yang lain kita gali sama-sama. Gitu. Harusnya pemuda lebih sadar bahwa pemuda itu berperan penting juga dalam membangun daerahnya. Betul, itu paling penting. Jangan kita kan pemuda ataupun masyarakat itu kan punya hak untuk mengkoreksi, mengkritik, memberi masukan kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat di DPRD kabupaten ataupun sampai tingkat nasional. Itu sangat amat berhak. Karena dengan dewan yang terbatas jumlahnya, dengan pemerintah yang terbatas kemampuan dan kapasitasnya, pasti butuh masyarakat luas untuk mendampingi, menggiring, dan kemudian bersama-sama membesarkan potensi yang ada di Kabupaten Lebong, membangun Kabupaten Lebong untuk jadi lebih baik lagi. Oke, baik kalau gitu yuk. Terima kasih atas Terima waktunya kasih. Yuk sudah berkunjung di sini dan juga menyempatkan untuk ngobrol di Gen Kabar Lebong TV. Nah, pemirsa Lebong TV, sekian Gen Kabar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV Tebesamu. Lebong TV, TV Tebesamu.